Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas terkait dengan soal uji sertifikasi kompetensi dengan judul tugas troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah, di skenarionya, kalian ini akan bertindak sebagai seorang network system administrator dengan tugas yaitu merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah Wi-Fi router yang mana nantinya akan difungsikan sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Lalu kemudian internet tersebut akan di-share ke klien ini melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Nah, konfigurasinya terdiri dari konfigurasi Wi-Fi router, konfigurasi Ether 1, Ether 2, WLAN 1, serta firewall yang memblokir. Nah, langsung saja untuk alat yang saya gunakan pada record kali ini yaitu alat yang terhubung adalah Mikrotik Router Board RB951. Dan untuk aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi Winbox. Langsung saja teman-teman, kita kupas tuntas terkait soal praktik uji sertifikasi kompetensi. Oke, untuk langkah pertama adalah kita buka dulu aplikasi Winbox. Kita login menggunakan MAC address. Di sini wireless saya masih aktif. Saya nonaktifkan terlebih dahulu. Ya. Kita refresh kembali. Nah, di sini kita login menggunakan MAC address. Klik MAC address-nya, lalu klik connect. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan password baru. Saya masukkan 12345678. Lalu change now. Nah, untuk langkah pertama, saya akan merubah identity. Ada di menu sistem identity. Nah, kenapa identity ini dirubah? Karena khawatir nanti terdapat kejadian salah reset ketika ingin mereset suatu router board, entah karena troubleshooting ataupun yang lainnya. Nah, fungsi identity ini yaitu memberikan nama, tulis sesuai dengan nama kalian, lalu apply OK. Coba kita lihat, kita exit, kita buka lagi. Nah, di sini ini memberikan nama kalian. Maka untuk meminimalisir salah reset selain dengan menggunakan password. Oke, kita login kembali. Address, connect. Kenapa dikhawatirkan salah reset ya? Karena kita menggunakan satu switch. Kita bagi untuk 10 Mikrotik atau 10 peserta, takutnya salah reset ke teman yang ada di dalam ruangan tersebut. Maka selain kita bisa menggunakan password, kita beri identity untuk Mikrotik yang kita gunakan. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan alamat IP address secara DHCP client. Kita lihat di perintah soalnya, di mana Ether 1 ini yang terhubung ke jalur internet atau ke ISP atau ke modem ISP. Nah, di sini IP address dan gateway-nya ini sesuai dengan network yang diberikan ISP untuk IP address-nya, dan gateway-nya sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Maka kita akan menggunakan DHCP, yang mana di menunya adalah menu DHCP client. Plus kita interface-nya kita pilih Ether 1, lalu apply OK. Kita tunggu statusnya sampai bound, dan ini sudah bound dan kita sudah mendapatkan alamat IP. Lalu kita cek untuk gateway-nya ada di menu routes. Gateway-nya sudah terdeteksi di kabel. Lalu kita coba untuk ping google.com. Nah, dan ini sudah terhubung atau terkoneksi. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk alamat IP Ether 2 dan
wireless. Kita blok terlebih dahulu. Oke, di sini Ether 2 dia akan menggunakan IP 192.168.100.1/25. Sedangkan untuk wireless atau WLAN 1 di sini 192.168.200.1/24. Kita masukkan di menu IP, addresses, pencet tombol plus 192.168.100.1/24. Ini kita pilih Ether 2, lalu apply OK. Lalu kita pilih atau kita masukkan IP Ether WLAN 1. Ini klik WLAN 1, apply OK. Nah, di sini Ether 2-nya tadi /25. Ini saya masukkan /24. Kita revisi, apply OK. Nah, di sini WLAN 1-nya masih merah karena interface-nya belum aktif, maka kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, kita close. Nah, dan sudah hitam. Nah, ini sudah kita buat. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke DNS, IP, DNS. Kita masukkan DNS Google yang bersifat open. Kita allow remote request, allow apply, oke. Selanjutnya kita berikan DHCP pool pada Ether 2 dan WLAN 1. IP DHCP server. Ini kita memberikan alamat IP secara DHCP Ether 2. Nah, di addresses to give out-nya karena kita diminta hanya 99 klien ya. Kita rubah di sini agar dia menjadi 99 klien. Maka kita tekan 100. Kenapa 100? Karena IP awalnya sudah digunakan 101, jadi kita mulai IP 100.2 sampai dengan 100 yang mana jumlahnya kalau dihitung adalah 99. Jadi tidak terpaku dengan angka belakangnya, tetapi dengan jumlah host yang sesuai dengan soal. Lalu the next saja sampai successful. Langkah yang sama kita berikan ke WLAN 1. Ini kita rubah jadi 100. Next. Oke, di sini kita sudah setting. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan setting NAT-nya terlebih dahulu sebelum kita setting firewall. Untuk setting NAT kita masuk ke firewall, lalu NAT atau Network Address Translation. Untuk actionnya kita pilih Masquerade. Lalu untuk srcNAT-nya kita pilih srcNAT. Interface-nya adalah Ether 1. Lalu apply OK. Lalu kita untuk STNAT-nya protokolnya TCP, portnya 80, digunakan untuk web proxy-nya nanti 80. Apply OK. Nah, lalu selanjutnya kita buat di soal poin 8 dan 9, yaitu buat firewall agar IP 192.168.102 sampai 192.168.100.50 ini tidak dapat ping ke router. Lalu untuk IP yang 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 ini tidak dapat ping ke klien wireless. Yang artinya klien wireless di sini adalah network yang mencakup keseluruhan dari IP wireless. Kita masuk ke menu IP.
lalu klik firewall, kita pilih yang filter wall. Nah, di sini kita masuk general, untuk C-nya kita input 92.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Nah, karena dia blok ping IP router, kita masukkan alamat IP-nya 192.168.100.1. Untuk protokolnya adalah protokol CMP. Lalu kita ke menu action, pilih yang drop, lalu apply, oke. Nah, di sini agar tidak bingung, kita buat komen no ping router. Lalu kita tambahkan untuk yang wireless input 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Nah, ini tidak dapat ping ke client wireless ya, yang mana kita masukkan untuk alamat IP-nya adalah 192.168.200.0/24. Yang kita masukkan adalah alamat network dari wireless CMP. Isinya drop, apply, oke. Kita berikan note, no ping, oh salah, ini yang atas, ini kita berikan note no ping client wireless, kalau saya singkat client wireless. Lalu selanjutnya kita lihat soal kembali. Nah, di sini kita akan membuat sebuah rule agar setiap akses ke router ini tercatat di logging dan tersimpan di disk. Masih tetap di filter rule, kita buat ininya accept, ininya log. Ini, di menu action yaitu accept, lalu lognya di checklist, lalu ketikkan akses ke router. Di generalnya kita masukkan perintah input, lalu apply, oke. Nah, untuk membuat logging ini kita lihat di log, di sini masih memori. Di soal ini diarahkan agar tersimpan di disk ya. Jadi kita harus merubah buffernya ke disk. Lalu di sistem logging kita pilih topiknya info, actionnya disk. Nah, untuk prefix ini bisa diambil dari yang tadi di filter rule. Di sini di action, di log prefixnya ini kalian copy ya, kalian copy, masukkan ke new log di dalam prefix dan sama, apply, oke. Nah, kalau sudah, kita lihat di sininya lognya ini adalah nih, ada yang buffernya di disk. Oke, ini buffernya di disk. Oke, kita tandai terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita buat nama SSID. Ini kita buat NTP dan web proxy terlebih dahulu. Oke, kita buat untuk web proxy-nya terlebih dahulu. Di menu IP, lalu web proxy. Kita klik enable. Chat administratornya kita nama underscore peserta sekolah. Contoh adalah Taufik SMK AB c.sch.id. Lalu klik check on disk-nya, lalu apply, oke. Nah, di sini kita sudah buat. Lalu kita buat NTP. Nah, sebelum kita buat NTP, kita cek terlebih dahulu untuk lognya agar waktunya ini sama. Dan ini timenya sudah sesuai ya. Terus
time zone-nya sudah Asia Jakarta, GMT-nya 7, sudah tidak ada masalah. Tetapi jika nanti di kalian ini berbeda dengan ketika waktu kalian konfigurasi, maka di time zone-nya di checklist, lalu time zone-nya pilih Asia Jakarta dan disesuaikan dengan waktu kalian pada saat config. Lalu kita pilih SMTP client, kita klik enable, lalu kita masukkan jika aktif servernya berjalan, yaitu 0.id.pool.ntp.org. Apply. Lalu di sininya 1.id.pool.ntp.org. Apply. Oke. Nah, di sininya aktif servernya akan berjalan. Lalu klik OK. Nah, kita tandai terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan wireless. Jaringan wireless ini kalian harus membuat SSID dengan nama peserta @proxy UKK. Nah, kita masuk ke menu wireless. Web Wi-Fi interface kita masukkan. Sini menjadi AP Bridge, bandnya BGN. Terus di sini kita masukkan Taufik @proxy UKK, ya, OP-nya besar, proxy UKK. Nah, lalu apply, oke. Nah, di sini sudah. Lalu selanjutnya kita akan membuat 20 account hotspot secara random di Radius. Nah, pertama, untuk membuat account tersebut kita harus masuk ke menu IP hotspot. Kita buat terlebih dahulu servernya. Masuk ke hotspot setup, kita pilih VLAN 1. Next. DNS name-nya kita pilih taufik.com. Next, untuk passwordnya kosongkan saja. Nah, di sini sukses dengan profilnya hasproof 1. Nah, selanjutnya kita aktifkan terlebih dahulu radiusnya, ada di menu server profile. Diklik yang hasproof 1 profilnya tadi, general, masuk ke radius, checklist radiusnya, apply, oke. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah kita akan menginstal dulu, ya. Untuk user manajernya kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah ada atau belum, ada di menu sistem, package. Nah, di sini belum ada untuk user manajernya. Nah, kita harus menginstal terlebih dahulu user manajernya. Jika belum tersedia, kita akan mendownload di microtik.com. Kita coba disable enable terlebih dahulu. Oh, sudah bisa. Lalu kita masuk ke menu software. Kita masuk ke menu download archive. Lalu selanjutnya kita pilih all package. Ini disesuaikan dengan versi dari microtiknya. Kita coba cek per update. Update. Oke, kita update. Kita menggunakan versi 6.497. Kita cari terlebih dahulu.
package 649.7. Nah, di sini kita sudah menemukan untuk rilis package-nya. Jadi 6.49.7 ini disesuaikan dengan versi ini ya, versi di package list, atau dilihat di sini ya, versi 6.49.7. Selanjutnya kita download, kita pilih yang all package yang MIP SBE ya teman-teman. Kita pilih yang all package MIP SBE 6497, ini di download, diklik. Nah, otomatis akan mendownload. Lalu selanjutnya kita open folder, masuk folder, kita ekstrak terlebih dahulu, ekstrak to all package. Nah, di sini sudah terekstrak ya, all package MIP SBE 6.9.7. Nah, file yang sudah kita ekstrak tadi kita buka, lalu kita cari yang user manager. Nah, ini yang berakhiran adalah npk file tipenya. Nah, di sini kita sudah menemukan user manager. Nah, ini harus di drag and drop ke file di dalam inbox. Kita minimize terlebih dahulu, masuk file, lalu hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba upload di sini di bagian hotspot manager, drag and drop, lepas. Nah, jika sudah, ini banyak teman-teman, kita hapus terlebih dahulu. Nah, jika sudah terupload, kita coba cek kembali. User manager sudah terupload, lalu kita restart atau reboot. Do you want to reboot the router? Yes. Nah, ini akan mereboot. Nah, di dalam proses reboot mikrotik ini silahkan ditunggu saja teman-teman, karena ya akan ada jeda waktu untuk router ini menyesuaikan dengan reboot atau konfigurasi yang telah tadi dikonfigurasi. Nah, di sini sudah terreboot. Kita cek. Nah, di sini kita cek kembali di menu sistem, package. Nah, di sini sudah terdapat user manager versi 649.7. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke radius, kita klik incoming, lalu kita accept. Oke, kita tambahkan di general, lalu checklist hotspot, lalu untuk akses addressnya ini adalah kita masukkan IP loopback 1, secretnya kita tuliskan 12345 biar mudah
Ingat. Lalu kalau sudah, apply. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah revisi klien. Kita akan coba mengakses user manager ini dengan mengetikkan alamat IP di router 92.168.100.1/username. Enter. Nah, apabila sudah muncul tampilan login seperti ini, itu username-nya telah connect. Lalu kita masuk dengan menu admin, lalu login. Nah, ini adalah tampilan Mikrotik User Manager. Lalu kita pilih router, add new. Kita berikan nama hotspot USK. Untuk IP address-nya adalah 127.0.0.1. Lalu untuk share secret-nya adalah 12345, sesuai dengan yang telah kita masukkan di sini. Terus untuk time zone-nya pilih. Ini udah parent time zone saja. Lalu di add. Nah, di sini sukses. Lalu selanjutnya kita akan membuat akun random, ya. Kita akan membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Nah, kita settingnya atau konfigurasinya aja di Mikrotik User Manager. Kita masuk menggunakan browser kembali, kita coba login terlebih dahulu. Kita login lagi. Lalu masuk menu tab profile. Lalu add. Lalu kita create. Untuk profilnya adalah user atau akun random. Lalu kita create. Nah, di sini kita sudah membuat profile akun random. Terus startnya kita pilih add first logon. Lalu untuk price-nya ini biasanya kalian akan diminta harga, ya, harga dari sebuah akun yang akan kalian konfigurasi. Di sini kita pilih unlimited saja. Usernya unlimited. Lalu kita save profile. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu user. Kita add. Kita pilih batch. Nah, number of usernya kita masukkan karena kita diminta di sini untuk membuat 20 akun hotspot. Jadi kita masukkan 20 number of usernya. Lalu selanjutnya username prefixnya ini misalnya USK. Username lainnya adalah taruhlah 5. Dan untuk passwordnya kita masukkan 5 juga. Lalu sign profilnya kita pilih yang akun random. Lalu add. Sudah di close. Nah, di sini sudah terdapat 20 username random. Lalu setelah itu
generate voucher, generate. Nah, di sini ya, untuk kecepatannya karena tidak diminta di soal, maka ini adalah unlimited triggernya. Untuk time-nya adalah atau waktu menggunakan. Nah, di sini dilihat di bagian login dan password. Ini adalah username dan password yang nanti akan digunakan ketika user ya dari 20 akun pengguna ini ingin login ke internet. Nah, selanjutnya kita coba download aja deh. Generate CSV file, namanya file. Di sini sudah terdownload. Buka, bentuknya seperti ini sih. Kita download menggunakan voucher aja kalau gitu. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk username-nya, untuk login dan passwordnya sebanyak 20. Lalu selanjutnya kita di sini cukup. Nah, akunnya sudah ada. Terus kita akan membuat akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Kita setting kembali di Traffic User Manager. Kita close. Lalu kita masuk ke profile. Masuk profile kembali. Terus kita klik yang tab limitation. Lalu di add new. Kita masukkan aktif 07 sampai 16. Lalu kita add. Nah, di sini kita sudah membuat profilnya. Lalu kita masuk ke profile, on random. Lalu kita masuk ke limitation. Ini di checklist. Ya. Lalu kita masukkan di sini 16. Add. Nah, di sini sukses, yang artinya adalah aktifnya adalah selalu jam 7 sampai jam 16. Nah, sampai sini untuk bagian ini sudah. Lalu selanjutnya kita akan membuat firewall yang memblokir blok site dan blok file. Kita masuk ke inbox. Kita masuk ke web proxy. Web proxy. Masuk ke akses, klik search address-nya di sini untuk blocking, buat firewall yang memblokir tidak ditentukan. Ini kita masuk ke dst host bintang www.linux.org. Deny, apply, oke. Lalu kita buat blocking site, blocking file mp3 dan mkp. mkp, deny, oke.
datang titik mp3 deny. Ya, ini kita tidak bisa membuka linux.org dan kita tidak bisa mendownload file mkv dan mp3. Nah, lalu kita tandai dulu. Nah, 17 langkah tersebut sudah kita terapkan. Di sini kita akan mencoba melakukan pengujian terhadap dari PC client ya yang terhubung kabel. Di sini saya menggunakan laptop dan juga melakukan pengujian dari smartphone atau laptop yang terhubung dengan wireless. Karena di fitur laptop saya ini ada fitur wireless, nanti kita akan coba disable untuk lokal atau ethernetnya. Kita akan menggunakan wirelessnya untuk mencoba terhubung ke sini. Kita coba terlebih dahulu untuk IP DHCP kliennya. Kita buka network. Sharing center. Kita masuk ke sini. Nah, di sini mendapatkan alamat IP 192.168.100.100. Kita coba lihat di sininya. Nah, di sini status IP-nya adalah obtain ya. Jadi mendapatkan IP secara DHCP. Lalu selanjutnya kita masukkan. Untuk ini kita sudah oke. Lalu kita coba koneksi internetnya. Ini saya new. Kita coba buka YouTube. Kita apply coba. Beli kebutuhan harianmu di Shopee, diskon hingga 50% dan gratis ongkir. Dapatkan berbagai produk bisa ya, apply. Kita sudah bisa terkoneksi internet. Lalu kita coba untuk blok ping dari klien. Dengan cara menu bisa juga di sini kalian ketik cmd, atau juga dengan menggunakan shortcut Windows R. Ini kita coba untuk blok ping ke klien. Nah, di sini reply di sini dikarenakan IP yang terhubung ke Ethernet atau kabel kita adalah 192.168.100.100. Sedangkan di soal ya untuk blok ping itu ada di IP 192.168.100.2 sampai 150 untuk blok ping yang ke router. Maka dari itu kita coba rubah terlebih dahulu. Bisa dirubah menggunakan inbox di static, atau bisa kita langsung rubah ke network. Di sini secara statik kita masukkan alamat IP 192.168.100. Tadi range-nya 2 sampai 50, yang artinya tidak boleh lebih dari 50. Kita coba untuk IP 4 ya. 92.168.100.1 92.168.100.1 2.168.100.1. Oke, kita klik OK. Lalu kita lihat apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi 104 ya. Jadi intinya kalau untuk ping ke router ini harus sesuai dengan soal, yang dimana yang tidak
dapat ping ke router adalah 192.168.102 sampai 150. Jadi kalau tadi pada awalnya kita mendapatkan 100 kita mau ping ke router, dia akan tetap reply. Sekarang kita coba ping kembali. Nah, di sini kita sudah tidak dapat ping ke router atau tidak reply karena IP yang tadi kita gunakan adalah 192.168.100.4. Akan tetapi jika kita ping ke 200.1 misalnya, tidak akan reply. Kenapa reply? Karena yang tidak dapat ping ke klien wireless adalah IP dengan alamat 192.168.100.51, 192.168.100.100. Kita coba obtain. Oke. Ini akan terjeda. Nah, sudah terhubung kembali. Kita cek. Nah, di sini mendapatkan IP 100. Kita coba untuk ping. Di sini request timeout. Atau tidak dapat terhubung ke alamat IP client wireless. Oke, berarti di sini pengujiannya sukses. Lalu untuk menu login tadi sudah di menu inbox, sudah masuk ke disk ya. Lalu kita akan melakukan pengujian dari smartphone, atau di sini saya menggunakan laptop terhubung ke wireless karena di sini saya menggunakan Ethernet. Ethernetnya coba saya disable terlebih dahulu. Disable. Di sini tidak ada koneksi. Kita nyalakan wirelessnya. Kita pilih Taufik Proxy. Di sini no internet. Lalu login, kita masuk. Ini kita harus login. Nah, untuk loginnya kita akan menggunakan voucher yang tadi sudah kita gunakan. Kita pilih aja yang USK U9 ini. Kita kopikan. Login, lalu passwordnya kita copy juga. Sudah kita oke. Nah, di sini kita bisa login dan terhubung ke internet. Kita buka YouTube. Nah, di sini kita coba. Shopee Jumbo Cashback kini hadir. Sini sudah terhubung untuk koneksi 10% internet sampai dengan 4 ya, juta wirelessnya. Ya. Selanjutnya kita ini loginnya sudah terhubung. Lalu kita coba login site. Login site-nya adalah linux.org. Coba linux.org. Nah, di sini sudah terblok. Ya, lalu kita coba untuk file setnya. Kita coba masuk ke Google, index of P3. Ya, langsung saja teman-teman. Kita coba di sini, kita download. Nah, di sini sudah tidak bisa.
Nah, kita coba untuk MKV, Google Index of MKV. Kita coba. Nah, di sini sudah tidak bisa juga, artinya sudah terblok. Dan blok akses internet kita sudah bisa ya, untuk koneksi ke internet. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya ya untuk tutorial atau kita kupas tuntas terkait troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN, dan semoga sukses dan selamat mengikuti uji sertifikasi kompetensi. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.